אומרים בערבית, גלקד. אוקיי. כן, שמעת על דבר? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon gorkod adalah sebuah pohon yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sebagai pohonnya orang Yahudi di akhir zaman kelak. Ada hasil penelitian yang mengejutkan tentang pohon gorkod ini, yang kabarnya hasil penelitian tersebut telah mengungkap kebenaran bahwa kaum Yahudi sebenarnya meyakini kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW tentang pohon gorkod tersebut. Lantas, apa hasil mengejutkan dari penelitian pohon gorkod tersebut? Apakah benar Yahudi membenarkan hadis Rasulullah? Apa sebenarnya pohon gorkod itu? Simak video ini sampai akhir hanya di channel Lensa Aswaja. Pohon gorkod sebagai pohon orang Yahudi di akhir zaman. Menurut sebuah riwayat hadis dikabarkan bahwa di akhir zaman kelak akan terjadi peperangan besar antara Muslim dengan kaum Yahudi. Saat itu, semua bebatuan dan pohon yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi akan memberitahu keberadaan mereka kecuali pohon gorkod. Hal ini, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin memerangi bangsa Yahudi. Sampai-sampai orang Yahudi berlindung di balik batu dan pohon, lalu batu dan pohon itu akan berbicara, "Wahai orang Islam, hai hamba Allah, di belakangku ada orang-orang Yahudi, kemarilah, bunuhlah dia." Kecuali pohon gorkod, karena ia adalah pohonnya Yahudi. Hadis riwayat Ahmad. Al-Hafiz Ibnu Hajar berpendapat tentang hadis tersebut. Beliau mengatakan, dalam hadis ini terdapat tanda-tanda dekatnya hari kiamat, berupa berbicaranya benda-benda mati, pohon, dan batu. Lahiriahnya, hadis ini menunjukkan bahwa benda-benda itu berbicara secara hakikat. Ketika perang besar terjadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah jalan kaum muslimin untuk melawan Yahudi. Bahkan semua ciptaan Allah, baik makhluk hidup maupun benda mati, akan bersaksi. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah yang mengatakan, maka tidak ada satupun ciptaan Allah yang dijadikan tempat persembunyian Yahudi, melainkan Allah jadikan ia berbicara, baik batu, pohon, tembok maupun hewan. Sahabat beriman, apabila hadis tersebut dihubungkan dengan hadis sebelumnya, maka pohon gorkod adalah satu-satunya makhluk Allah yang membisu dan membantu kaum Yahudi dalam bersembunyi. Maka dari itu, pohon ini merupakan satu-satunya tempat persembunyian bagi kaum Yahudi di akhir zaman. Kebenaran hadis Nabi dibuktikan oleh hasil penelitian pohon gorkod di Israel. Saat ini, jika ditanyakan kepada orang Israel, apakah mereka mengetahui tentang pohon gorkod, maka mereka semuanya akan mengatakan hal yang sama, tidak tahu. Namun, kemudian terlihat senyum misterius yang mengambang di bibir mereka. Begitulah pengalaman dari Anne Mary Oliver dan Paul F. Steinberg, dua orang penulis buku The Road to Merty Square: A Journey into the World of the Suicide Bomber, yang diterbitkan oleh Oxford University Press pada tahun 2006 silam. Mereka melakukan studi langsung ke Palestina dan Israel demi menelusuri tentang pohon gorkod pada awal tahun 2000-an. Pohon gorkod memiliki nama latin Lycum arabicum Boyce dan Nitraria retusa. Keduanya dari spesies yang berbeda. Tanaman ini sangat mudah tumbuh dan dikembangkan, walaupun di tempat yang kering sekalipun. Pohon gorkod bukanlah jenis pohon produktif, namun lebih mirip gulma atau semak, sukar diberantas, dan tidak banyak menghasilkan manfaat. Anne Mary Oliver dan Paul Steinberg mewawancari sejumlah Syekh Hamas, termasuk Syekh Ahmad Yasin semasa hidup beliau. Selain itu, keduanya juga pergi ke Israel untuk mencari pohon gorkod dan keyakinan orang-orang Yahudi tentang pohon tersebut. Dari wawancara dengan sejumlah Syekh Hamas, Anne Mary Oliver dan Paul F. Steinberg mengetahui bahwa menurut hadis Nabi SAW, kelak orang Islam akan memerangi orang-orang Yahudi. Pada peperangan akhir zaman itu, semua pihak akan menunjukkan tempat persembunyian orang Yahudi hingga batu-batu pun akan menunjukkannya, kecuali pohon gorkod. Sebab pohon gorkod merupakan pohon Yahudi. Ketika keduanya bertanya seperti apakah pohon gorkod itu, maka Syekh Hamas yang tengah diwawancari saat itu meminta keduanya pergi ke Israel dan bertanya pada orang-orang Yahudi di sana. Anne Mary Oliver dan Paul F. Steinberg pun lantas pergi ke Israel. Namun, orang-orang Yahudi yang ditanyai tentang pohon gorkod, mereka tersenyum sambil menatap serius, seperti ada yang terbongkar dalam sebuah rahasia.
banyak versi pohon Gorkot menurut informasi orang-orang Yahudi Israel yang ditemui oleh Anne Marie Oliver dan Paul F. Sternberg. Ada yang menunjukkan bahwa pohon Gorkot bisa ditemukan di gerbang Jaffa. Ada yang mengatakan pohon Gorkot adalah semak-semak. Dan ada juga yang mengatakan bahwa pohon Gorkot hanyalah simbol metafora. Mereka Yahudi Israel memberikan beragam informasi yang tidak seragam. Padahal pohon Gorkot sangat dikenal di kalangan Yahudi Israel, khususnya di kalangan nasionalis ortodoks. Dikabarkan juga bahwa mereka memasukkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang Gorkot itu ke dalam kurikulum sekolah mereka, yang kemudian diinterpretasi oleh kalangan Islam sebagai bukti bahwa orang-orang Yahudi mengakui kebenaran hadis Nabi yang menubuatkan akhir nasib orang-orang Yahudi. Saat itu cukup lama, Anne Marie Oliver dan Paul F. Sternberg mengalami kesulitan menemukan manakah spesies pohon yang benar-benar merupakan pohon Gorkot. Akhirnya, pertanyaan itu baru terjawab ketika mereka mewawancari Syekh Ahmad Yasin, yaitu seorang pendiri Hamas. Syekh Ahmad Yasin lantas membawa keduanya ke belakang rumah dan menunjukkan contoh pohon Gorkot. Dan ternyata, pohon yang lebat dan berdiri itu kini telah ditanam mengelilingi permukiman Israel. Wallahu a'lam. Proyek internasional tanam 220 juta pohon Gorkot. Segala daya upaya kaum Yahudi lakukan guna untuk menghadapi datangnya Mesias yang mereka yakini akan memimpin mereka dari kuil Sulaiman untuk menaklukkan dunia. Namun ada satu anomali yang secara diametral bertentangan dengan keyakinan mereka sendiri. Sebab di satu sisi mereka mengaku sangat yakin akan bisa mengalahkan seluruh umat manusia, terutama umat Islam, dan menjadi pemimpin dunia. Namun di sisi lain mereka juga berlomba-lomba menanami tanah Palestina yang mereka duduki secara tidak sah itu dengan pohon Gorkot. Di dalam website Jewish National Fund terdapat sebuah penjelasan bahwa kaum Yahudi tengah melakukan proyek internasional Gorkot. Proyek tersebut yakni melakukan penanaman pohon Gorkot di tanah Palestina. Tidak diketahui secara pasti kapan kaum Zionis Israel menanami tanah Palestina dengan pohon Gorkot tersebut. Namun kabarnya Israel telah menanam 220 juta pohon Gorkot di tanah Palestina. Melihat ulah para Zionis Yahudi yang berlomba-lomba menanami tanah Palestina dengan pohon Gorkot itu, maka kenyataan ini menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya kaum Yahudi itu sesungguhnya memahami hakikat hari akhir, dan secara tidak langsung mereka kaum Yahudi sebenarnya juga membenarkan hadis Rasulullah SAW tentang pohon Gorkot ini, yakni di mana mereka akan dikejar-kejar oleh umat Islam, dan hanya pohon Gorkotlah satu-satunya tempat yang bersedia dipakai untuk tempat persembunyian kaum Yahudi. Sahabat beriman, dengan ini maka jelaslah bagi kita bahwa kaum Yahudi sebenarnya secara tidak langsung telah membenarkan hadis Nabi Muhammad SAW tentang pohon Gorkot dan akhir zaman. Dan secara tidak langsung pula, sebenarnya mereka juga mengakui bahwa Islam adalah agama yang benar, namun hati mereka tertutup dan tidak mau menerima kebenaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga dan menambah nikmat Islam dan iman ini kepada kita semua, juga kepada keturunan kita kelak, sehingga keselamatan dan kebahagiaan bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.